Masih di Dua Arah Saudara, dan di segmen terakhir ini saya akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber saya. Pak Misbakun, jadi seberapa optimistis kita harus melihat teks amnesti ini bisa realistis diimplementasikan? Saya yakin dengan kinerja pemerintah saat ini apabila teks amnesti ini bisa diterapkan dengan baik. Kuncinya adalah di sosialisasi, karena desain undang-undangnya cukup bagus. Ada nilai wajar yang tadi kita perdebatkan, kemudian ada maksimum hutang yang bisa menjadi. Berapa tadi nilai wajarnya? Nilai wajar itu dalam pengertian yang dimaksud dengan nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Nilai wajar yang dimaksud dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan paling lambat pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2017. Jadi nilai wajar itu ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Tetapi juga ada batasan maksimum hutang yang boleh menjadi beban. Yaitu untuk korporasi itu 75% dan untuk perorangan 50%. Artinya apa? Sebesar apapun dia menetapkan hutang, tapi ada limitation. Artinya apa? Ada spare di mana nilai net aset bersih itu dikalikan dengan nilai uang dengan nilai tarif tebusan itu akan menjadi penerimaan negara. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah sosialisasi dari teknis itu ya. Berikutnya ini adalah kuncinya adalah sosialisasi. Sosialisasi seberapa besar pemerintah kemudian mendorong aturan-aturan pelaksana yang kemudian memberikan ruang yang lebih mudah terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Kita sudah memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk implementasi dari undang-undang pengampunan pajak itu hanya pada tingkat peraturan Menteri Keuangan. Dan ini akan lebih mudah dieksekusi, kemudian lebih bisa dilaksanakan karena pelaksananya adalah Direktorat Jenderal Pajak dengan beberapa instansi terkait. Oke, Prof. Hendrawan, silakan. Seberapa optimistis Anda bisa melihat teks amnesti ini efektif? Iya, sekali lagi sosialisasinya harus gencar ya, dan tidak hanya dilakukan di Indonesia. Karena juga akan dilakukan di sejumlah negara yang saya dengar, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, London, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga kesiapan dari Direktorat Pajak ini harus betul-betul baik. Menteri Keuangan dalam waktu singkat, dalam minggu depan ini harus sudah mengeluarkan sejumlah PMK yang mengatur tentang jenis, bentuk, ya mekanisme investasi dari dana-dana repatriasi. Prof, kemudian maaf saya potong, SK juga mengenai bank persepsi. Oke, maaf saya potong. Berapa sebenarnya dana di luar negeri yang tertanam dari WNI kita? Oh, macam-macam ya, angkanya macam-macam. Ada yang mengatakan uang-uang WNI, ada yang mengatakan 11.300 triliun, ada yang mengatakan lebih dari itu. Tetapi untuk perhitungan APBN perubahan, angka yang diperkirakan realistis adalah 1.000 triliun untuk repatriasi dan 4.000 triliun untuk deklarasi. Nah, dengan pengalian tarifnya 2% dengan 4% tadi, maka perhitungan 180 triliun, kemudian dikoreksi supaya lebih realistis menjadi 165 triliun. Nah, tentu saja sekali lagi kita berharap persepsi masyarakat yang memiliki uang ini ya, dan juga persepsi para pelaku usaha itu positif lah, bahwa ada keseriusan pemerintah untuk membenahi kepastian hukum di Indonesia. Karena kalau mereka tidak nyaman, mereka juga nggak mau pulang loh. Oke, Bung Roy, silakan. Seberapa optimistis Anda? Iya, jadi kita sudah mengarah kepada proses di mana para pemilik modal ini kan sudah diharapkan kembali ke Indonesia membawa asetnya, lalu kemudian diberikan privilege untuk dengan berbagai fasilitas yang ada dalam undang-undang teks amnesti. Tapi saya kira begini, menurut pandangan kami bahwa memang undang-undang ini harus bisa harus bisa menjadi pemicu ya dalam rangka untuk menata sistem perpajakan. Ya, karena waktunya kita semua, ini menjadi, karena jangan sampai juga kemudian hanya mengejar target jangka pendek, jangka panjang dilupakan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian ini dalam aspek keadilan publik ini penegakan hukum ini juga penting. Sebab kalau penegakan hukum ini tidak berjalan dalam konteks di mana undang-undang amnesti misalnya tidak juga menjadikan pemerintah galak terhadap para pengemplang pajak, maka saya kira undang-undang ini akan gagal juga untuk mencapai cita-cita tersebut. Maka saya kira penting memang untuk mengawal secara teknis bagaimana ini dioperasionalkan, termasuk saya kira kalau dana ini masuk, maka betul tadi bagaimana dana ini dipastikan akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang itu akan mendorong pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Ya, baik. Bu ini? Kita sadar betul bahwa memang kita sekarang butuh sekali sumber pendanaan, dan
pengampunan ini satu sisi sudah memberikan privilege yang luar biasa terhadap para pengemplang dan penjahat pajak selama ini gitu. Ini maaf kalau terlalu keras ya Prof ya, tapi memang pada kenyataannya kan mereka enak sekali gitu sudah melakukan kejahatan pajak, sudah ngemplang pajak, diberikan ampunan dan sekarang diberikan berbagai macam kemudahan lagi, termasuk tadi dalam menghitung nilai asetnya, self assessment dan sebagainya. Nah, ini yang dibutuhkan kerangka panduan dari pemerintah supaya apa? Supaya juga ada minimal, walaupun tidak full asas keadilan, minimal ini juga ada guidance supaya mereka juga sudah mendapatkan pengampunan, masih mengharapkan berbagai macam insentif-insentif dan fasilitas lagi gitu kan. Nah, ini kan yang akan betul-betul melukai rasa keadilan publik. Nah, kedua adalah mengenai tadi bank persepsi. Jadi instrumen-instrumen yang di bank persepsi ini juga mohon difokuskan tadi Mas Roy tadi sudah juga sampaikan untuk yang pembiayaan yang paling kita butuhkan sekarang adalah pembiayaan infrastruktur dan terutama lagi investasi di sektor real. Jadi keleluasaan untuk memilih instrumen yang mengenakan dan memberikan insentif buat mereka ini juga jangan terlalu diberikan kebebasan. Oke, ini artinya kita sepakat bahwa sosialisasi seperti yang Pak Misbahkun katakan dan juga sistem pengawasan yang tepat dibutuhkan untuk pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty ini. Ini akhir dari perjumpaan kita, pemirsa. Terima kasih untuk narasumber saya, Pak Misbahkun, Prof. Hendrawan, Bu Eni, dan juga Bung Roy, dan teman-teman saya semuanya di kursi audiens. Terima kasih, kita akan berjumpa minggu depan tentunya dengan topik hangat lainnya. Saya Denta Mira Kusuma, undur diri.